Aku nggak suka dengan permainan ini. Permainan apa? Atika, maksud kamu apa? Saya tahu kamu minta saya melakukan semua ini hanya untuk menghindarkan pernikahan kamu dengan gadis pilihan papa kamu kan? Asal kamu tahu nih, aku lebih suka tampil apa adanya daripada aku harus memakai vagina demi mengejar kebahagiaan saya. Papi? Kenalkan Om, saya Atika Nandini. Papi, Pi, silakan duduk. Soal itu Mama nggak usah khawatir. Arman ntar lagi mau interview, itu loh, Ma. Wawancara. Syukurlah Man, kalau seperti itu. Abah, Abah. Abah baik-baik aja, Ma. Oh, kamu kada usah khawatir Man. Abah sama Mama di sini baik-baik saja. Tapi sekarang dia lagi sibuk cari dana. Ya, sampai sekarang belum dapat. Mama bilang lah sama Abah. Arman ini lagi usaha. Nanti kalau uang udah dapat, Arman kirim ke kampung. Arman, Iya, Bah. kamu kira gampang cari duit di Jakarta? Kada mudah, Arman. Gombal kamu. Hah? Abah ini gimana? Di Jakarta itu hal yang nggak mungkin, pasti mungkin lah. Ayah, orang tua kok kolot. Bapak saya cuma pengusaha penginapan yang kecil dan kumuh. Daya tampungnya aja hanya 10 tamu. Dan kalau lantainya diinjak, bunyi cit, cit. Kalau ada badai, kami sibuk cari selamat. Pernah saya dan keluarga sembunyi di kandang kambing. Saya cuma lulusan D3, Om. Yang kata orang kampung, itu sekolah orang bodoh. Karena orang yang paling bodoh aja bisa sekolah di situ. Setelah saya lulus, saya cari kerja di Jakarta. Kamu kerja apa? Waktu SMA sih, cita-cita saya jadi pramugari. Apa? Pramugari, Pak. Tapi nggak tercapai. Saya juga pernah ingin jadi penyiar, tapi gagal juga. Karena saya nggak punya koneksi dan uang. Sekarang ini, saya cuma karyawati pabrik tekstil di bagian administrasi gudang. Semula saya kira di kota besar ini tidak ada lagi kasih sayang. Tapi semenjak bertemu Niko, saya baru yakin ada kasih sayang di sini. Saya senang sekali, tapi saya tahu saya hanya hidup dalam mimpi. Karena saya tahu siapa saya dan siapa Nicholas. Oleh karena itu, kalaupun saya dilepas, saya hanya bisa pasrah. Saya tidak menyangka kamu bisa mengarang cerita begitu mudah. Ingat loh, saya tuh pernah bermain dalam sandiwara gadis miskin. Ternyata menguntungkan juga ya. Ya, gadis miskin yang jadi cantik karena ditolong perihutan, lalu dia berubah jadi permaisuri. Oh ya, Cerita itu, mengasihkan juga kan? makasih ya Nick. Atika, tunggu sebentar. Ini untuk kamu. Maafkan saya karena sudah menjadikan kamu seperti permasyuri dalam mimpi. Gak apa-apa. Makasih Nick. Saya harap kita bisa bertemu lagi nanti.
Tapi bukan dalam sandiwara seperti ini. Saya tahu kamu cuma memperalat saya. Buat kamu, semua hal ini enteng kan? Tapi saya cuma ingin kamu tahu, Nick. Semua yang saya ucapkan pada papi kamu, semuanya benar. Bukan sandiwara. Saya memang sungguh-sungguh mau ketemu kamu. Sampai jumpa. Jadi saya terima kerja, Pak. Ya, kebetulan pelatih yang lama baru saja berhenti. Pokoknya Bapak nggak usah khawatir. Saya bisa segala macam gaya. Dari gaya punggung, gaya kolok, gaya bebas, gaya... pokoknya gaya apa aja deh. Pokoknya saya bisa. Ya? Ya. Saya tahu. Sini, Pak. Duduk, Pak. Oke, pegang. Nah, pokoknya, Pak. Bapak saya akan bikin jadi juara Olimpiade renang. Nah, kan? Nggak ada, kan? Nah, itu. Sekarang ada. Ya? Pak. Makasih, Pak. Makasih ya, Pak. Abang mau ini diterima kerja. Atika. Siapa lagi? Let's go. Lama banget sih. Ucapan aja. Jangan. Mulai besok, kakak akan menghadapi hidup yang baru. Jadi semua noda harus dihapuskan. Harus bersih. Udah bersih belum tuh? Udah bersih belum? Kakak sudah pakai hair cream. Hair cream? Bukannya kakak ke Jakarta nggak bawa hair cream? Pasti pakai punya aku ya? Apa aja. Di sini tidak ditulis siapa yang punya. Jadi bukan punya siapa-siapa ya. Ini sih punya aku. Kayaknya rajin banget ke nama segala. Jelas-jelas di sini nggak ada namanya. Jelas bukan punya siapa-siapa. Nggak ada hak patennya nih. Sita. Enak aja kembaliin. Karman. Gini-gini, kakak punya sesuatu yang bisa diandalkan.
Kakak pernah loh jadi pelatih. Besut Mahakam. Hehe, gimana? Budi kakak, ideal kan? Nggak mau lihat, nggak mau lihat, nggak mau lihat, nggak mau lihat. Body tinggal kulit sama tulang. Bangga. Ini pakai. Ketiga, tolong besok kakak masakin nasi ya. Nasi sih kecil, Kak. Cuma karena orderan kakak itu mendadak, jadi lauknya nggak ada. Hah? Yang bener aja kamu. Masa makan nasi nggak pakai lauk? Nasi keras lagi, nasi perak. Ah, macam-macam aja. Dek, baru inget nih. Ngapain kamu gantungin itu payung di depan? Oh, itu. Sesuai hasil rapat. Itu artinya kakak nggak boleh masuk ke sini. Oh, berarti kakak sama cowok ya? Ih, amit-amit. Ngapain juga aku bawa cowok ke sini? Aku tuh bawa Nuni teman sekantor aku. Kalau cuma penting, kenapa kakak nggak boleh masuk? Karena dia lagi nangis, Kak. Dia tuh sedih. Habisnya dia tuh disakitin sama cowok yang dia suka. Oh gitu ya? Udah, nggak usah diomongin lagi. Oh iya. Kasian sekali dia. Dika, kawan-kawan, kita ajak dia makan. Udah dibilangin jangan ngomongin itu lagi. Kamu juga gitu sih. Kalau kamu lagi suka sama cowok, ngomong-ngomong dong sama kakak. Ini sih malah nangis sendirian. Miska, tolong diangkat. Halo, maaf, nomor rekening siapa ya? Anda ini siapa? Atika Nandini. Miska, itu untuk saya. Ini berkasnya. Ya, halo. Maaf ganggu, aku cuma mau nanya rekening kamu. Soalnya aku mau ngembaliin uang kamu yang kamu taruh di capital. Jangan. Itu sengaja aku berikan untuk kamu. Maaf deh, tapi aku nggak merluin kok. Bagaimana kalau kita... Nggak perlu. Tanpa ketemu kamu pun, aku bisa kok ngembaliin uang itu. Gini aja deh, aku kirim lewat wesel ya. Oke. Saya tunggu kamu jam 7 malam di tempat kemarin. Pokoknya, saya akan menunggu kamu sampai kamu datang. Bos? Oke, sampai ketemu ya. Ya, ada apa? Saya dengar Bapak menyuruh orang untuk mencari adiknya Bapak. Gimana? Udah lo telepon? Dia sih mintanya ketemu langsung. Kebetulan kan, lo bisa sekarang maki-maki dia. Tapi
Tapi Udah deh, pokoknya lo bilang aja sama dia, jangan suka ngina orang. Sekalian lempar tuh duit ke mukanya. Oke? Kenapa Bapak masih mengurusin dia? Sudah jelas-jelas Pak Nugraha melarang. Kalau beliau tahu, ini semua bisa repot. Pak Ganda, saya tahu watak Papi. Sekarang dia memang lagi menentang habis-habisan. Nanti Pak Ganda, setelah bertemu, keadaan pasti akan jadi lain. Susah juga ya. Malah saya pernah bertemu dengan cowoknya. Terus, dikasih uang sama Bapak? Iya. Saya takut. Cara seperti ini yang bisa akan berbuntut sangat panjang. Justru sebaliknya. Saya berharap dia akan meninggalkan Foni. Bila aku diam membisu, ku pun telah tahu semua itu. Gue ganteng kan? gantung buat apaan? Buat tangannya usil. Selama ini kan gue gak pernah usil sama lu. Ini buktinya bagaimana? Ya baru juga kayak gitu. Ya. Sorry, gue mau ngomong nanti kok. Oke. Kok cemberut aja sih, Fon? Marah ya? Atau lo ngelarang gue nemuin kakak lo? Tadi gue ketemu teman lo, pemain bass di band lo itu. Ngapain lo nemuin dia? Katanya lu kalau ada gue nggak konser. Kayaknya gue bersalah banget. Gara-gara gue lu ninggalin dunia musik. Alah udah deh, gak usah ngomongin dia lagi. Capek. Tito! Dia denganmu, kau pun pergi jauh. Wah, masak apa nih, Kak? Lihat aja sendiri. Ini untuk merayakan kakak diterima bekerja. Gaya banget. Tahu digaji berapa sih jadi pelatih? 1,5 juta. Berikut uang lembur. Gede kan? Berarti kakak bisa nyewa kontrakan sendiri. Nggak usah. Tinggal di sini aja sama kamu. Tapi kakak bilang kalau udah dapat kerjaan mau bisa. Di sini aja. Biar kamu ada yang ngawalin. Tapi kan rumah ini sempit sekali, Kak. Gampang. Itu bisa diatur ya. Kak, kakak masak sayur apa sih? Sayur lawar. Kok nggak ada dagingnya? Iya. Kita makan buah aja deh. Makan. Tika duluan. Ini ya? Kamu itu. Aku ini. Oh ya Nicholas, bagaimana kabar adikmu? Tentunya dia baik-baik saja kan? Iya, dia baik. Foni selalu baik. Sekarang dia masih sekolah mode di Paris. Katanya dia suka tinggal di sana. Mungkin nggak akan kembali lagi. Beda sekali dengan anak saya Cecilia, manja dan tidak pernah mau ketinggalan papi dan maminya. Papi? Tapi saya senang, meskipun dia manja, tapi anaknya penurut. Makanya ketika saya jodohkan dia dengan Nicholas, Cecilia menerimanya. Saya dengar Niko sekarang sudah punya kapal pesiar. Boleh dong sekali-kali saya ikut. Saya kan paling senang olahraga di atas laut. Boleh, boleh saja. Kapan mau kamu kasih tahu Niko? Ya? Makasih ya, Om. Papi, saya kan sudah pernah minta supaya pernikahan itu ditunda dulu. Nik, lambat atau cepat, kamu harus tetap menikahi Cecilia. Ini demi perusahaan kita. Lantas masalah kebohongan Papi tentang Foni. Apa itu juga salah satu strategi Papi untuk menyelamatkan nama baik perusahaan? Atau muka Papi sendiri?
Dua-duanya. Ingat, nih, kamu boleh saja tidak menikahi Cecilia. Tapi papi berharap penggantinya paling tidak selevel dengan kita. Kalau kamu pilih Atika, papi nggak setuju. Dia tidak pantas untuk kamu. Dan latar belakangnya juga tidak sesuai dengan kita. Jadi tolong, hindari hubungan dengan dia. Yang punya aku nggak usah ya, Kak. Kalau perlu celana dalam kamu, kakak cuci. Ayo buka. Nggak usah. Ini sih cuci sendiri. Kamu kenapa manyun-manyun gitu? Cemberut-cemberut juga. Gara-gara sayur rawon yang nggak pakai daging. Kak, kakak bantu aku bayar kontrakan dong. Nanti kakak minta aja sama mama. Kalau kakak malu, nanti aku bantuin ngomong sama mama. Jangan. Kamu jangan nelfon mama. Atau abah. Gak ada usah. Apalagi minta uang. Kak, kayak ada yang nggak beres ya. Kakak jangan nyembunyiin dari aku loh. Kak, jujur dong, Kak. Iya. Kakak harus cerita sama kamu. Sebenarnya penginapan kita itu udah bangkrut. Usaha abah sama mama udah gulung tikar. Bangkrut? Kenapa, Kak? Udah nggak ada pelanggannya. Di dekat tempat kita itu udah dibangun sebuah hotel yang tinggi, yang gede. Oh ya? Sebenarnya sih gue boleh cerita sama kamu. Ya, tapi mau nggak mau kamu harus tahu juga. Cuman masalahnya sekarang, abah sama mama itu dalam kesulitan dana. Itu loh, pinjaman buat renovasi rumah. Kalau abah sih udah nggak mungkin kerja, orang sakit-sakitan gitu. Ya, jadi kita harus kirim uang sama mereka. Selamat malam. Mama. Hah? Tika kah? Inggih, Mak. Apa kabar, Mak? Tika kangen sama sekali. Baik, sayang. Kamu kada usah mikirin Mama sama Abah. Mama sama Abah di sini baik-baik saja. Tik, kamu tahu nggak? Besok itu Mama mau mengirimi makanan kesukaan kamu. Ada lagi nggak yang kamu minta? Mama kada usah repot-repot. Buat Mama saja yang lebih membutuhkan. Nanti kalau Tika sama Kak Arman mau, Tika bisa minta kirim toh. Mama sama Bapak baik-baik saja kah? Iya, sayang. Kamu juga ya. Kalau kamu punya masalah, kamu bicarakan langsung sama Mama. Mama kada usah banyak mikir. Mama jaga kesehatan nah. Ya udah ya, sayang ya. Jaga diri. Selamat malam.
malam ini juga gue harus bertemu sama Niko. Gue udah bertekad, gue mau ngelempar tuh uang ke mukanya. Harus itu, biar dia kapok. Sekarang ini, mau dia ngerayu kayak apaan juga, gue nggak bakal kena deh. Nggak bakal gue layanin. Bisa rugi lo kalau ngikutin kemauan dia. Cowok macem dia itu, ceweknya pasti banyak. Gue tahu. Uangnya nggak ada. Uang yang mau gue kembaliin nggak ada. Duit! Duit! Kamu benar-benar adik yang paling baik. Duh, kamu benar-benar pengertian sama kakak. Duh, gimana dong kakak? Terima kasih ya, duh. Gak bisa nangis nih. Duit. 100. Kakak. Uangnya mana, Kak? Ya, udah dikirimin ke kampung buat keringanin beban mama sama abah. Kak Arman ini sembarangan deh, ngirim nggak bilang-bilang. Emangnya uang itu buat ngirim ke kampung apa, Kak? Hah? Jadi uang itu bukan buat abah sama mama ya? Bukan. Iya. Maksudku, iya aku mau ngirim buat mama sama abah, tapi uangnya buat Nikolas, Kak. Gagal deh mau lempar uang itu ke muka. Hah? Kamu mau ngelempar uang itu ke muka kakak? Aku telat, Kak. Aku pergi dulu ya. Kakak ntar malam makan sendiri dulu ya. Uangnya gimana uangnya? Dari pihak wanita banyak sekali yang berdatangan pihakku. Udah nunggu lama ya? Maaf ya. Tidak apa-apa. Oh ya, satu hal lagi, Nik. Uangnya nggak ada. Maaf ya. Apa? Itu uang yang anggap aja aku pinjam. Aku pasti ganti kok. Sudah. Kamu jangan pikirkan itu. Tika, saya sudah booking tempat di restoran. Kita ke sana yuk. Tapi aku janji aku bakal ganti. Uangnya sudah sebagai gantinya. Kamu makan apa, Tika? Saya nggak makan, saya udah kenyang. Makasih. Kalau begitu, saya pesan makanan ringan saja seperti biasa. 1 cafe latte. Dan untuk Nona ini, 1 ice chocolate royal. Nik, saya cuma mau ngejelasin, saya kesini nih mau ngembaliin uang kamu. Bukan mau ketemu kamu. Tapi sayangnya uangnya nggak ada. Jadi saya nggak bisa ngembaliin sekarang. Semasa saya sekolah dulu, saya sering makan di sini dengan adik saya. Karena suatu masalah, dia marah kepada saya. Dia bilang, saya orang yang tidak pernah mau mengerti hati orang lain. Dan kejadian itu sekarang terjadi lagi terhadap kamu, Tika. Tika, saya benar-benar menyesal dan minta maaf. Diminum?
Jadi kamu tinggal sama kamu itu saja. Iya. Atika, boleh saya tahu nomor telepon kamu? Buat apa? Ketahui saja, ini juga pertama kali buat saya menanyakan nomor seorang gadis. Saya berharap setelah saya tahu nomor telepon kamu, saya tidak hanya menunggu telepon dan merasa kesepian. Apa kata-kata seperti ini sering kamu ucapkan ke gadis-gadis lain? Saya bukan tipe laki-laki yang gampang buat janji dengan cewek. Selain kamu, tidak ada. Kenapa harus aku? Kenapa dengan kamu? Dengan aku, kamu cuma buang-buang waktu. Apa sih yang bisa dibanggain dari aku? Pendidikanku rendah, aku jelek dan miskin. Apa kamu gak merasa malu? Cukup. Tidak perlu kamu teruskan. Pak Wiryo. Tolong kamu antar Nona Atika ini pulang sampai di rumahnya, ya. Loh, Pak Niko bagaimana? Saya naik taksi saja. Atika, maaf saya sudah merepotkan kamu sampai minta ditemani segala. Pak Wiryo. Saya tidak suka dengan orang yang terlalu gampang merendahkan dirinya sendiri. Kamu jaga diri baik-baik saja, ya. Maaf, Mbak. Mbak ini yang punya payung merah yang pernah dipinjam sama Pak Direktur, ya, Mbak. Payung itu sudah disuruh buang sama Pak Ganda, Mbak. Tapi diam-diam saya simpan. Saya serahkan sama Pak Direktur. Walaupun Pak Direktur nggak yakin kalau dia bisa ketemu sama Mbak lagi. Tapi dia tetap aja menunggu, Mbak. Padahal waktu itu hujannya cukup deras, Mbak. Pak Wiryo, kenapa ini? Begini, Pak. Tadi Nona Atika bersikeras minta turun di jalan, Pak. Katanya dia mau naik kereta saja. Begitu? Ini sapu tangan Nona Atika. Tadi ketinggalan di jok belakang, Pak. Ya sudah, Pak Wiryo. Terima kasih ya. Sekarang bisa istirahat. Selamat malam. Selamat malam. Aku lari, lari-lari sendirian saja. Mas Arman. Hei, Poni ya. Tumben di sini. Malam-malam begini. Berdua dong kita. Iya. Lanjut. Come on. Kamu duduklah sini. Maaf ya, tempatnya sempit. Saya pernah dengar Mas Arman tinggal sekitar sini. Akhirnya saya kesini aja. Untung ketemu. Kalau ketemu gimana coba? Saya cari sampai ketemu dong. Ayo. Minum ya, minum. Dijadiin kuis. Maaf nih Mas Arman, saya udah bikin repot. Enggak. Itu saya yang khawatir. Malam-malam begini perempuan pergi sendirian lagi.
Saya kira Mas Arman malah marah sama saya. Oh, enggak. Mas sekali enggak. Minum deh, minum. Mana mungkin saya bisa marah sama kamu? Kamu kan wanita cantik menurut saya. Makasih ya. Boleh kan saya tinggal dengan adik Mas Arman? Apalagi ada Mas Arman, saya jadi tenang. Wah, nggak apa-apa. Saya sih malah senang bisa di sini. Mas Arman ada apaan sih? Kak Arman ini gimana sih? Kok aku nggak boleh masuk? Kak kira aku mau tidur di mana kalau aku nggak boleh masuk? Ya, Dian kakak ada apa sih? Mas Arman. Enggak, itu Anu. Sorry ya, saya udah lancang masuk. Selagi kamu nggak di rumah. Iya, dia ribut sama teman kosnya. Makanya dia pengen tinggal di sini. Iya, teman sekantor. Oh, kerja di mana? Di toko? Toko kita aja ya. Toko Kita Jaya. Baru denger tuh ada yang namanya Toko Kita Jaya. Bukan. Jujur aja, aku kerja di bar. Di sanalah aku ketemu Mas Arman. Saya bohong ya? Ya, berarti dia yang bener. Gak apa-apa kok. Aku boleh kan nginep di sini? Boleh lah, cuma ya ginilah tempatnya sempit. Iya, sempit. Dikasih nginep aja, saya sudah senang kok. Soal tidur, di mana aja oke deh. Udah. Biar kakak yang Selamat malam. Dengan Arman di sini. Selamat malam. Bisa saya bicara dengan Atika Nandini? Oh, boleh. Dia itu adik saya satu-satunya. Kenapa? Siapa kak? Siapa? Halo? Siapa sih dia? Kakak nih ganggu aja deh, berisik banget. Orang kepala pabrik tahu. Halo? Saya, Niko. Kelihatannya ramai sekali di sana. Oh, iya kebetulan teman kakak saya lagi datang, jadi ya rame. Oh, gitu. Mengganggu nggak saya nelpon sekarang? Enggak kok. Tapi kayaknya waktunya kurang menguntungkan ya sekarang. Sampai nanti ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.